Tirmidzi dan Ahmad, Rasulullah SAW bersabda, bertakwalah kepada Allah di mana saja engkau berada. Ikutilah kejelekan yang pernah engkau buat dengan kebaikan-kebaikan. Niscaya kebaikan yang kau lakukan itu menghapuskan kejelekan-kejelekanmu di masa lalu. Dan berakhlaklah dengan manusia dengan akhlak-akhlak yang baik. Jangan kita, nasihat buat diri saya, mencoreng nama baik Islam hanya karena akhlak kita yang tidak baik. Semalam ibu-ibu sekalian saya live di TV One membahas tentang poligami. Poligami di dalam Islam dibolehkan, bukan diperintahkan dan bukan diharamkan, tidak, dibolehkan dengan syarat dan ketentuan yang sangat ketat. Jangan kita merusak nama baik Islam lewat perilaku kita, yang mungkin ada sebagian orang poligami yang tidak betul. Bener nggak Bu? Orang-orang jadi merasa, ih Islam kok begitu ya? Bukan Islamnya yang begitu, orangnya yang menjalankan yang tidak betul. Sama seperti ketika ada orang berjilbab kemudian dia ghibah atau mengatakan kata-kata keji. Orang mengatakan, ih orang Islam kok begitu ya? Lihat aja tuh jilbab kok begitu ya? Bukan Islamnya, bukan jilbabnya. Islam menyuruh kita berbuat yang baik-baik, tapi orangnya. Maka jangan sampai kita merusak nama baik agama kita ini, ibu sekalian, mencederai ya nama baik Islam, hukum-hukum Allah, perintah Allah yang indah, yang baik, kita cederai hanya karena perilaku-perilaku kita, hanya karena perbuatan kita satu orang kemudian merusak nama baik yang lainnya. Betul nggak ibu sekalian? Ya, seperti itu. Jadi kata Rasulullah, akhlak yang baik. Ketika ada seorang Ansar bertanya pada Rasul, orang yang paling baik itu siapa sih? Rasul bukan bilang yang paling baik itu begitu begini, bukan. Rasul katakan yang paling baik itu adalah mereka yang punya akhlak yang baik. Salat yang engkau jalankan membuahkan akhlak yang baik. Quran yang engkau hafalkan, yang engkau pelajari membuahkan akhlak yang baik. Apalagi semua salat malammu, puasamu yang engkau lakukan membuahkan akhlak yang baik. Jangan engkau rasa salatmu baik kemudian engkau rasa lebih tinggi, oh aku ibadahnya bagus, dia orang yang baru belajar, kemudian kita rendahkan orang lain. Tidak begitu. Ada satu kisah di mana orang saleh berhadapan, berpapasan di sebuah jalan dengan orang ahli maksiat. Orang saleh tidak sudi melihat ahli maksiat. Dia katakan, aku ini orang suci, nggak sudi aku ini memandang orang yang penuh dosa seperti dia. Lalu orang ahli maksiat ini menunduk. Kenapa? Malu. Aku ini banyak dosanya, banyak maksiatnya, malu aku berhadapan dengan orang saleh. Kira-kira siapa yang Allah rahmati ibu-ibu semua? Orang yang menganggap dirinya saleh. Tak berhak engkau menjadi sombong karena kesolehanmu. Orang yang tadi ahli maksiat merasa malu dengan perbuatan dosanya, merasa tak pantas berhadapan dengan orang saleh. Dia malu kepada orang saleh, dia malu kepada Allah Subhanahu wa taala, dia malu dengan berbuat maksiatnya, dia bertobat kepada Allah. Allah merahmati orang yang seperti ini. Untuk apa kesolehanmu menjadikan engkau sombong? Kehadiranmu yang lebih dulu tahu agama atau mungkin lebih dulu belajar agama, lebih dulu hafal Quran misalnya, untuk menarik teman-temanmu yang lain. Bukan untuk merendahkan teman-temanmu yang mungkin belum tahu itu. Kita ini, Islam ini apa? Rahmatan lil alamin. Rahmat bagi semesta alam. Ingat dalam surah Wal 'Asr. Surah apa tuh? Al-'Asr ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wal 'Asr. Innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Demi masa, sesungguhnya manusia berada dalam kerugian kecuali mereka yang beriman, beramal saleh, dan mereka yang saling menasihati dalam kebenaran, ngajak orang dalam kebenaran, mengajak orang dalam kesabaran. Jadi engkau tidak saleh sendiri, engkau mengajak orang lain dengan penuh cinta, memperlihatkan Islam yang indah, Islam yang sejuk kepada orang lain. Begitulah teman-teman sekalian, kata Rasul tadi, berakhlaklah dengan manusia dengan akhlak-akhlak yang baik. Dan kata Rasulullah SAW, orang mukmin yang paling sempurna imannya, dia yang paling baik akhlaknya. Akhlak pada siapa? Pada semuanya. Pada semuanya. Akhlak baik pada ibunya. Kadang-kadang kita bisa baik pada orang lain, tapi kita tidak bisa baik kepada orang di rumah. Gampang bagi kita baik sama orang lain ketemu kita sekali-sekali saja. Tapi yang paling tahu siapa sesungguhnya diri kita adalah keluarga kita di rumah, yang sehari-harinya bersama kita. Kadang-kadang kita baik sama orang, sama pasangan nggak baik. Kadang-kadang kita bisa baik sama orang, sama anak-anak sendiri nggak baik. Sesungguhnya siapa sih diri kita? Kita itu adalah siapa kita di rumah. Makanya kalau kita pengen tahu kita ini siapa, tanya sama orang di rumah kita ini bagaimana sih hari-harinya. Karena kalau orang lain, oh kamu itu baik, fulana itu salihah, ya karena ketemunya sekali-kali, belum ketahuan jelek-jeleknya. Namun orang yang paling tahu tentang diri kita adalah orang-orang di rumah. Sehingga makanya Rasul katakan,
seorang laki-laki yang paling baik ialah yang paling baik terhadap istrinya. Jadi baik akhlak pada siapa? Kalau kita mau lihat orang itu baik akhlaknya, lihat dulu baik gak dia akhlak pada orang tuanya, baik gak dia akhlak sama kakak adiknya. Kalau baik akhlak sama orang lain gampang, apalagi kalau orang lain itu lebih kaya, lebih punya jabatan tinggi, lebih sukses, baik, gampang kita baik sama orang-orang seperti itu. Betul ibu-ibu sekalian? Tapi kalau sama orang-orang terdekat, itulah sesungguh-sungguhnya diri kita. Ya, jadi akhlak yang baik itu yang harus kita miliki. Akhlak baik itu apa? Banyak ya. Hasan Al-Basri mengatakan akhlak baik itu adalah engkau ramah, engkau dermawan, engkau bisa menahan marah. Itu akhlak paling baik. Dan masih banyak akhlak-akhlak lainnya. Teman-teman sekalian, yang mau saya bahas adalah kalau engkau mau masuk surga bersama-sama dengan keluargamu, perhatikan surah Ar-Ra'd atau Ar-Ra'd atau Ar-Ra'du yang biasanya Ibu ucapkan ya. Surah Ar-Ra'd ayat ke-18 sampai ke-21. Surah Ar-Ra'd surah ke-13 di dalam Al-Quran. Ayat ke-18 sampai ayat ke-21 menerangkan apa-apa saja yang harus kita lakukan bersama dengan keluarga kita supaya kita bisa masuk ke surga Allah. Yakni ada 8 syarat dalam surah Ar-Ra'd ayat 18 sampai 21. Surah udah habis ya. Baru mau diterangin, udah habis katanya waktunya. Jadi saya sebutkan poin-poin saja ya, ibu sekalian ya. Maafkan ya Bu, karena tadi pesawatnya itu delay, bukan delay, apa ya? Ada pemberitahuan agak terlambat. Jadi kalau mau penjelasan ini nanti di masjid berikutnya datang lagi, ya. Saya sebutkan poin-poin saja. Dalam surah Ar-Ra'd ayat ke-18 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Lilladzina stajabu li rabbihumul husna." Bagi orang-orang yang memenuhi seruan Tuhannya. Yang pertama, bagi orang-orang yang memenuhi seruan Tuhannya, mereka akan diberikan balasan yang baik. Yang memenuhi seruan Tuhannya itu apa? Banyak dalam Quran apa contohnya? Ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni itsmun wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dhan. Misalnya Al-Hujurat ayat 12, seruan Allah, wahai orang-orang beriman. Ibu-ibu orang beriman bukan? Berarti seruan ini buat ibu-ibu. Kata Allah Pak, wahai orang-orang beriman, jauhilah kebanyakan dari prasangka, karena sebagian prasangka adalah dosa. Jangan cari-cari kesalahan orang lain, jangan menggunjing, kata Allah. Apalagi? Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin 'asa ayakunu khairan minhum. Surah Al-Hujurat ayat ke-11. Wahai orang-orang beriman, seruan Allah, jangan kau ini saling merendahkan, mengolok-olok orang lain, dan ayat-ayat lainnya. Jadi kalau mau masuk surga, maka penuhi seruan-seruan Allah, Allah akan berikan engkau balasan yang baik. Kemudian surah Ar-Ra'd ayat ke-20 Allah Subhanahu wa taala berfirman, alladzina yufuna bi'ahdillahi wa la yanquduna al-mitsaq, yaitu orang-orang yang memenuhi janjinya kepada Allah dan tidak merusak perjanjian itu. Orang-orang yang menjaga janjinya secara keseluruhan. Termasuk kita ini sebelum masuk ke alam rahim dan ke alam dunia, kita ini punya namanya alam ruh. Di dalam alam ruh itu kita janji sama Allah. Allah, alastu bi rabbikum, kata Allah, benarkah aku ini Tuhanmu? Qalu bala syahidina, benar ya Allah, kami bersaksi engkau ini Tuhan kami ya Allah. Jadi kita ini sudah berjanji kepada Allah kalau kita ini mengakui Allah lah Tuhan kita. Setiap orang lahir di muka bumi ini dalam keadaan fitrah, tunduk, takluk, patuh kepada Allah. Hanya seiring perjalanan hidup kadang-kadang kita ini berbelok sana berbelok sini teman-teman semua. Jadi orang-orang yang memenuhi Allah. Yang kedua, kemudian Ar-Ra'd yang ayat 21. Poin yang ketiga, masuk surga kalau mau mengikuti syaratnya yang ketiga dalam surah Ar-Ra'd ayat 21. Dan orang-orang yang menghubungkan apa-apa yang Allah perintahkan supaya dihubungkan. Apa maksudnya? Orang-orang yang istiqamah dalam melakukan berbagai hal dalam kehidupannya, istiqamah dalam kebaikannya, istiqamah dalam amal salihnya, istiqamah. Istiqamah itu tidak mudah, makanya Rasul selalu berdoa setiap saat supaya istiqamah. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala ta'atik. Wahai Allah yang Maha membolak-balikkan hati, tetapkan hati kami atas agamamu, istiqamah. Yang keempat, masih dalam surah Ar-Ra'd ayat ke-21, dan mereka itu adalah orang-orang yang takut kepada Tuhannya dan takut
takut kepada hisab yang buruk. Orang-orang yang takut pada Allah pasti takut kalau buat dosa. Betul nggak Bu? Ini mau korupsi nih, aduh takut sama Allah. Allah ngelihat saya nggak jadi. Mau selingkuh, aduh walaupun istri nggak tahu, walaupun suami nggak tahu, takut nih sama Allah. Kalau orang sudah takut kepada Allah, maka insya Allah semua kehidupannya akan baik di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka buat anak-anak kita jangan takut pada kita, takut kepada Allah. Buat pasangan kita jangan takut pada kita, takut kepada Allah. Kalau takut pada kita, ada kita aja baik. Nggak ada kita bisa macam-macam. Tapi kalau takut kepada Allah, dia menjadi hamba yang saleh. Jadi orang-orang yang takut kepada Allah, buat dosa dia takut pada Allah, dia takut akan hukuman-hukuman yang Allah berikan. Kemudian surah Ar-Ra'd ayat ke-22, ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allah berfirman, "Walladzina sabaru ibtigha'a wajhi rabbihim wa aqamu anfaqu mimma razaqnahum sirran wa 'alaniyah." Berikutnya, "Wa yadra'una bil hasanati sayyi'ah." Berikutnya, "Ulaika lahum 'uqbad dar." Dalam surah Ar-Ra'd ayat ke-22 yang kelima, dan orang-orang yang sabar. Wah, sabar ini nggak mudah ibu-ibu sekalian. Sabar dalam mencari keridhaan Tuhannya. Sabar itu ada 3. Sabar dalam melakukan kebaikan, sabar dalam meninggalkan kemaksiatan, sabar dalam menahan ujian-ujian Allah. Yang keenam, orang-orang yang terus-menerus mendirikan salat. Salat pembeda orang beriman dan orang-orang tak beriman. Ketujuh, orang-orang yang menafkahkan hartanya, baik dalam keadaan sembunyi maupun terang-terangan. Orang-orang yang gemar berinfak. Orang-orang mukmin itu bukan pelit, kikir, medit, enggak. Dia gemar berinfak. Dan kedelapan, orang-orang yang menolak kejahatan dengan kebaikan. Ada orang buat jahat pada kita, saya nggak mau ikut-ikutan dengan perbuatan itu. Ibu-ibu lihat surah Al-Furqan 63. Ketika ada orang jahil, ada orang jahat ganggu-ganggu dia dengan kata-kata tidak baik, dia katakan qalu salamah. Ucapkan perkataan-perkataan yang baik. Semua di lisannya seorang mukmin adalah perkataan yang baik. Mau di apapun dia, selama tidak mengolok-olok agama Allah dan Rasulnya, ya, dia berkata yang baik. Qalu salamah, ucapkan perkataan-perkataan yang baik. Lisan yang baik adalah cerminan hati yang baik. Ibu-ibu sekalian, hati yang baik dikarenakan keimanan yang baik. Begitulah, dan apa kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang-orang yang melakukan 8 hal tadi, orang-orang itulah akan mendapatkan tempat kesudahan yang baik. Ibu-ibu lihat dalam surah Ar-Ra'd ayat 23. Apakah tempat kesudahan yang baik? Yaitu surga Aden. Mereka masuk ke dalamnya bersama dengan orang-orang soleh dari bapak-bapak mereka, istri, cucu, dan malaikat-malaikat masuk ke tempat-tempat mereka dari semua pintu. Dan malaikat mengatakan, Ar-Ra'd ayat 24, kelanjutan dari ayat tersebut, salamun alaikum bima sabartum. Salam sejahtera untuk kalian orang-orang yang sabar, sudah menjadi orang-orang yang baik selama ini, maka alangkah baiknya tempat kesudahan itu. Ya, jadi hari ini kita sudah sama-sama tahu dalam surah Ar-Ra'd ayat ke berapa tadi? 18 sampai 24. Nanti Ibu tadabbur lagi di rumah. Itu adalah cara kita bisa masuk surga bersama dengan orang-orang yang kita cintai, insya Allah.